Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di hari Senin ya, setelah Mbak Agi Sabtu dan Ahad libur, santai ya Mbak Agi. Kelihatannya semangat ya untuk awal pekan ini Mbak Agi ya, karena saya sama Bung Rocky menyebutnya pekan ini adalah awal pekan yang hiruk pikuk, banyak sekali peristiwa-peristiwa Hmm. politik, peristiwa hukum yang terjadi dan juga Hmm. juga tentu saja ada beberapa fenomena sosial dan politik yang mesti kita soroti yang saya kira pasti yang sampai sekarang masih cukup ramai itu adalah kebakaran di Pelumpang ya Mbak. Kita tentu ikut Betul. berduka cita dengan sejumlah korban yang meninggal dunia karena kebakaran itu dan tetapi yang namanya juga tahun politik kita kita juga senyum-senyum nih lihat tiba-tiba kok banyak sekali pejabat yang datang ke sana bergiliran gitu dan melihat ini seperti panggung gitu. Jadi kayak para pejabat kita seperti laron yang melihat lampu lewat cahaya gitu berdatangan gitu karena mereka tahu bahwa ini akan jadi pusat perhatian media gitu, media massa nasional dan inilah jadi panggung politik. Coba deh keamati Mbak Agi. Banyak sekali kan yang kemudian komentar-komentarnya nggak cukup proporsional dan kita tahulah kemana arahnya itu gitu ya Mbak Agi ya. Iya, iya. Ya, itu salah satu yang akan kita bahas ya, Mas Hersu. Memang Jakarta ini ya namanya juga ibu kota ya, menjadi sorotan, apalagi menjadi panggung politik sesuatu bencana yang kemudian orang yang ikut terlibat di dalamnya kan ikut menjadi populer gitu, karena bencananya ini menjadi Iya. nasional dan populer. Apalagi Mas Hersu ya, tema yang lainnya. Oke itu Oh, soal mobil ini dinas apa? menarik Mas Hersu. Soal Iya, mobil iya. dinas penjabat apa Gubernur DKI itu juga masih ramai itu Mas Hersu. Oh mobil dinas ya, mobil Mhm. dinas. Ya 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 ya. Ini jadi memang kalau ya saya melihat di Jakarta ini nuansanya saling goreng-menggoreng semua lah ini yang terjadi sekarang ya. Tapi kita Mhm. tetap saja posisi kita sebagai orang media kita mencoba menempatkan posisi kita secara proporsional gitu ya, Mbak Agi ya. Kita Mhm. mesti Mhm. karena itu kita ajak Anda untuk bicara membaca berita di balik berita itu Mhm. bersama seperti biasa bersama saya Sunarif dan rekan saya. Dan saya Agi Beta tentu saja dan senang sekali menjumpai pemirsa sekalian ya pada hari Senin ini. Semoga kita tetap penuh semangat walaupun ada bencana, walaupun ada apa, tapi semoga kita tidak membuat kita terpecah belah gitu ya Mas Hersu, Oh malah iya, kita iya bersatu. semangat semangat kita Mhm. selalu itu karena kalau kita amati ini kenapa narasinya jadi begini ya? Jadi ini sebenarnya yang kita sebut selalu noise gitu ya, bukan voice. Nah, kita Mhm. akan strict pada voice, bukan pada Mhm. noise. Tugas Mhm. untuk bikin noise itu adalah para buzzer tentu saja yang pertama, yang kedua itu politisi yang Betul. selalu saja saya lihat ini mereka juga menangguk DR keruh gitu ya setiap kali Mhm. seperti dalam kasus Pelumpang ini banyak sekali yang numpang Ya. numpang populer atau menumpang memanfaatkan untuk menghancurkan lawan-lawannya gitu ya Mbak Agi ya. Betul. Ya Betul. ya. Betul sekali Oke. Mas Hersu. Itu soal itu dua topik itu juga cukup menarik tentu kalau toh yang juga masih akan terus bergulir itu persoalan pajak ya saya kira dan bukan Mhm. hanya soal pajak tapi ini Departemen Keuangan karena di bea cukai dan tidak menutup kemungkinan ada tempat-tempat lain belum kebongkar aja gitu ya. Ini sejumlah media kelihatannya Tempo juga pekan ini menurunkan sebagai cover story gitu memfollow up pernyataan dari Pak Pahala Nainggolan tentang geng di pajak itu Mhm. gitu ya karena Mhm. ternyata kemudian seperti kita pernah bahas nggak mungkin kan kalau orang seperti Pak Rafael Alun ini bermain sendirian pasti ada Betul. ada Mhm. komplotannya gitu dan ternyata kemudian oleh Mhm. Tempo disebutkan ada geng-geng ada mentornya ada senior ada kakak asuh lah gitu kalau kita menggunakan Iya. di Mhm. apa di mana di kepolisian gitu Polri. ya. Mhm. Ya, karena Pak Rafael Alun ini ternyata angkatan STAN ini, STAN Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 86 gitu. Kemudian kemarin ada kasus yang udah lebih meledak duluan tapi tidak terlalu heboh, itu lebih tinggi jabatannya direktur yang Angin Prayitno itu ya. Iya. Itu ternyata katanya 8 dia leading 81 dan itu adalah bagian dari mentornya Pak Pak Rafael. Jadi memang nggak mungkin. Ini organized crime sebenarnya yang terjadi ya. Iya. Ya dan Mhm. seperti kita singgung juga pemainnya ya biasanya kerjasamanya dengan para konsultan pajak gitu konsultan pajak Mhm. itu dan karena PPAT kan sudah menyebutkan ada yang menjadi semacam nominenya gitu yang Mhm. uang-uangnya itu ditransfer ke rekening pemilik pajak ini dan ini dia disebut sebagai profesional apa money launder Mhm. ya ya money Mhm. laundering jadi dia Pencuci uang. ya Mhm. mencuci uang yang profesional itu dalam banyak kasus kan memang begitu kita
membaca beritanya setiap kali ada kasus dengan para pegawai pajak, dia biasanya mainnya dengan para konsultan pajak itu. Karena Betul. biasanya kan gitu, setiap kali modusnya yang paling sederhana biasanya selalu mereka setiap kali ada perusahaan-perusahaan besar yang menunggak utang sangat besar, dan kemudian dia diminta untuk menyelidiki itu dan kemudian negosiasi, dan disitulah kemudian negosiasinya lewat si konsultan pajak yang ini saja nanti kemudian bisa Betul. diatur duitnya. Jadi tidak, dari sisi rekening nggak pernah ada yang nyebrang langsung ke si pegawai pajaknya, tapi berartinya ke para konsultan pajak ini, dan konsultan pajak kan bisa bilang itu fee atau apa gitu, itu karena dia berhasil Betul. melakukan negosiasi. Tapi sebenarnya itu baku atut di antara mereka semua. Ini yang saya kira ini juga persoalannya nggak kalah seriusnya, malah menurut saya jauh serius, lebih serius ya ketimbang persoalan mobilnya Pak Heru Budi, atau soal digoreng-goreng soal Anies Baswedan yang bahwa ini kebakaran di Pelumpang ini salah Anies Baswedan karena memberikan IMB kepada para orang-orang penghuni liar di sekitar yang menyerobot lahannya Pertamina, kan gitu-gitu itu semuanya. Oke Pak, saya kira 3 topik itu kita bahas dan bisa saling berkaitan ya. Tadi udah kita mulai singgung soal pajak ya. Kita kemana? Kita masuk kemana kira? Iya, kita teruskan soal pajak saja ya Mas Hersu ya. Ini Oke. kayaknya memang iya, dan sampai sampai sekarang kan ini masih akan terus ditelusuri. Jadi ada puluhan pegawai pajak dan juga Kementerian Keuangan ini yang akan terus akan ditelusuri, dan kita berharap kita semua fokus ya, memfokuskan mata kita ke sana, karena yang ditelusuri ini adalah uang rakyat gitu, pajak kita semuanya. Dan kemudian ya kemarin saya dengar Pak Saud Situmorang ya di mantan KPK begitu, di media juga dia mengatakan terheran-heran KPK ini seolah-olah menjadi disebut dia sebagai penasehat hukum, seolah-olah menjadi lawyer dari Rafael begitu, karena sudah jelas bahwa Rafael itu misalnya dengan dia mengatakan Rubicon tidak atas namanya dan sebagainya, dan artinya bahwa kalau tidak atas namanya, tidak atas nama dia begitu, atas nama entah keluarganya entah orang lain, disebutkan sebagai orang yang tinggal di gang di Mampang dan kita tahu rumahnya kumuh sekali dan hanya kontrakan dan sebagainya, nggak mungkin dia punya Rubicon, untuk masuk ke rumahnya, jalan ke rumah saya saja tidak bisa dilalui mobil dan sebagainya, dan itu disebutkan seolah-olah itu sebagai pembenaran. Oke, kalau sudah punya orang lain ya sudah, berarti memang bukan punya dia. Sementara menurut Pak Saud Situmorang itu sangat-sangat tidak masuk akal. Kalau milik orang lain kenapa bisa berhari-hari, bisa banyak sekali datanya, banyak sekali fotonya, bagaimana mobil Rubicon itu dibawa ke luar kota, dibawa ke Bromo dan sebagainya begitu, dan digunakan oleh anak dari Pak Rafael. Dan kemudian juga disebutkan kalau seandainya itu adalah tidak pidana pencucian uang, memang modusnya adalah pakai nama orang lain gitu, dan itu sudah merupakan modus umum yang pasti diketahui KPK. Jadi narasinya itu tidak tepat gitu ya, narasinya tidak tepat. Saya kira ngibul. Iya, jadi seperti malah membela begitu. Nah, itulah yang kita tidak hanya mengawasi KPK, tidak hanya mengawasi Kementerian Keuangan dan Pajak dan Bea Cukai khususnya ya, tapi juga KPK dalam menghadapi Ya. Masalah ini supaya tidak masuk angin begitu. Ya, itu penting untuk kita kawal, dan juga tentu saja kita mempersoalkan narasi dari Ibu Sri Mulyani ya, gitu, yang seolah-olah kok baru terkejut-kejut sekarang gitu. Padahal peristiwa sebenarnya soal pajak ini ya soal korupsi pajak itu sudah lama loh terjadi, Mbak. Dan Ibu Iya. jadi Menteri Keuangan bukan baru sekarang, pada zamannya Pak SBY juga jadi Menteri Keuangan. Ini kalau saya baca datanya ya Mbak Agi ya, ini ternyata ini laporan dari BPK saja. Ini sejak tahun 2004 itu BPK sudah memperkirakan bahwa 40% dana pajak itu yang dikorupsi. 40% dana dari pajak itu yang dikorupsi. Padahal kita tahu bahwa komponen pajak itu salah satu komponen yang terbesar dalam APBN kita ya gitu. Kemudian itu pada tahun 2004 itu data BPK. Kemudian pada tahun 2014 ini saya juga membaca Pak Mahfud MD pada waktu itu. Ini kalau 2014 ini saya kira beliau udah jadi apakah sudah jadi menterinya Pak Jokowi atau belum? Ini Pak Mahfud MD menyatakan bahwa itu dana pajak itu habis dikorupsi. Dia menyatakan begitu ya. Nah, sementara data terbaru ini saya baca data pada tahun 2020 itu sekitar 56,7 triliun duit rakyat itu dikorupsi selama 2020, dan itu membuat akhirnya rakyat juga malas membayar pajak gitu. Jadi bagaimana ya kita ini sebenarnya kalau disebut malas membayar pajak juga nggak bisa juga kok Mbak, setiap hari kita itu
apapun yang aktivitas kita dilakukan dipajakin kok. Kita belanja apapun, belanja beras saja kita sudah kena pajak kan, beli kena ya sekarang ya. Sembako itu udah mulai kena ya. Ya, setidaknya proses dari sebelum menjadi sembako itu semuanya sudah kena pajak. Pajak. Misalnya komponen-komponennya semua sudah kena pajak. Anda yang di Jakarta yang biasa membeli makanan-makanan via online itu kan otomatis langsung kena pajak. Anda makan di restoran itu langsung kena pajak. Anda keluar rumah beli bensin itu Anda kena pajak. Kendaraan yang Anda naikin itu kena pajak. Terus kemudian Anda masuk jalan tol yang mahal-mahal sekali itu sekarang itu juga Anda kena pajak. Jadi sebenarnya nggak tepat juga kalau kemudian disebut bahwa orang pada kalau negara kan Ibu Sri Mulyani menyatakan kalau orang menolak bayar pajak nanti harga BBM itu bisa naik sampai 3 kali lipat. Ini kan harus dibedakan ini yang pajak penghasilan itu dengan pajak yang sehari-hari kita semua kehidupan kita yang sekarang bayar pajak. Jangan-jangan kalau bisa mimpi kita pun itu kita kena pajak, dipajakin loh gitu. Kan itu Iya. Mimpi ya kena pajak Mas Hersu, karena pasti ya di dalam ruang tidur kita itu semuanya kena pajak. Kita beli tempat tidur kena pajak, kita ngecat dinding kamar kita kena pajak, bantal guling kita semua kena pajak. Nggak ada yang bebas pajak begitu. Ya juga kan gitu ya. Jadi nggak benar kalau kita disebut ngemplang pajak, orang semua setiap hari kita bayar pajak kok gitu ya. Bahkan dan pajak ini kan sadisnya nggak membedakan antara orang kaya dan orang miskin ya. Semua itu ketika dia dikenakan pada barang-barang itu kena semua ya, sama-sama. Kalau Anda misalnya membeli BBM ya Anda juga sama-sama juga kena pajak juga kan gitu. Orang kaya orang miskin sama semua itu kalau soal pajak ya. Jadi memang ini apa ya, ini benar-benar pantas tuh dikutuk lah begitu ya. Orang-orang seperti Rafael Alun ini, dan ini jumlahnya kita yakin itu besar ya, karena ini kan hanya yang terbongkar gitu ya. Kalau yang nggak terbongkar kan lebih banyak lagi gitu. Jadi kita mesti balik ya, asumsi kita beda dengan Ibu Sri Mulyani yang menyatakan masih lebih banyak yang baik daripada yang buruk. Tapi kita mesti bilang bahwa fenomena yang terbongkar itu lebih sedikit daripada faktanya yang buruk-buruk tadi gitu. Iya Mas Hersu, ini kan seolah memang kalau saya melihat ya, kalau kita kembalikan kepada agama dan iman, ini sepertinya Allah menunjukkan ya lewat Rafael Alun ini begitu. Ini kan kejadian yang sangat luar biasa di mana anak-anak remaja itu melakukan kejahatan yang juga luar biasa dan kemudian berimbas bukan karena temuan Rafael Alun ini melakukan korupsi begitu. Jadi sepertinya ini memang sudah kalau seandainya ini temuannya adalah karena dari KPK mengindikasikan korupsi dan sebagainya sehingga dia misalnya tangkap tangan begitu ya. Ini menjadi sesuatu yang biasa, tapi karena memang ini mungkin sudah masif ya. Jadi ada pemicunya gitu. Sesuatu hal yang sebenarnya tidak berhubungan dengan korupsi akhirnya larinya ke sana begitu. Ya, dan saya ini rasa netizen yang ceriwis ini Mbak, ya kan? Betul. Nah, saya jadi khawatir kalau seandainya ada pegawai pajak yang lain terus kemudian terjadi sesuatu juga kejadian itu mungkin bisa membongkar juga begitu jadinya. Karena seharusnya atau gembira. Kalau saya kok gembira ada yang terbongkar Mbak. Iya. Karena seharusnya ini kalau menurut urutan kejadiannya seharusnya sudah terbongkar jauh-jauh hari ya. Karena sudah dilaporkan oleh PPATK sejak 2012, tapi seperti ada pembiaran. Nah, pembiaran ini dilakukan kepada sekian banyak orang begitu. Saya rasa kalau walaupun ada pengumuman dari Kementerian Keuangan yang mengatakan bahwa ada puluhan orang yang indikasinya terlibat gitu, pejabat-pejabat. Nah, ini yang diumumkan, yang tidak diumumkan ada berapa begitu. Nah, apalagi kalau seandainya dikatakan bahwa sekian persen, sekitar 40% itu ya pajak itu dimainkan. Ini luar biasa sekali karena sebenarnya Kementerian Keuangan sendiri sudah memiliki pola sendiri yaitu pegawai yang masuk ke sana terutama di pajak ya, di Direktorat Pajak itu gajinya langsung tinggi Mas Hersu. Karena kenapa? Karena supaya mereka tidak korupsi. Iya sih nggak tinggi, tunjangan kinerjanya yang gede ya. Iya, betul. Maksudnya take home pay-nya itu memang besar sekali. Sebenarnya ini hampir sama dengan pola yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, di mana orang berlomba-lomba masuk ke sana supaya nilai take home pay-nya juga tinggi memang. Untuk pegawai baru saja itu sudah bisa sekitar 10 juta, 12 juta. Tapi itu supaya mereka memang betul-betul mengabdi kepada rakyat dan kemudian juga tidak ada korupsi. Padahal itu bukan lembaga keuangan ya, begitu. Nah, ini dibuat seperti itu supaya tidak ada korupsi, tapi ternyata malah makin menjadi-jadi. Jadi ini ibaratnya seperti orang yang memakan uang haram itu Mas Hersu, itu kayak orang haus ya.
Jadi memang tidak ada rasa puas. Jadi ingin lagi begitu. Itu seperti minum air laut, ya. Minum Iya. air laut itu Anda nggak mau menghilangkan dahaga Anda, tapi terjadi Anda akan semakin haus. Oke, ini jadi saya kira ini kita mau lihat, tapi biasanya ya di kita itu tradisinya kalau ada ribut-ribut aja itu kelihatannya menggebu-gebu gitu. Mereka, wah kok serius? Tapi Hmm. begitu nanti sorotan media hilang gitu, media netizen juga tidak memperhatikan lagi, ya balik lagi seperti semula gitu. Itu yang terjadi. Kenapa? Makanya saya sebut ini temuan BPK tahun 2004, ya Hmm. 2004 itu. Jadi pada waktu 2004 itu Ibu Sri Mulyani udah jadi Menteri Keuangannya gitu. Itu 40% kok. Dan Hmm. disebutkan oleh BPK, temuan BPK ini ya 40% sudah dikorupsi. Ya, apalagi kalau sekarang pasti itu jumlahnya jauh lebih besar dan dengan modusnya juga jauh lebih canggih lagi kan di versi. Iya, berarti Bu Sri Mulyani selama 19 tahun ini terkejut terus ya. Ya, 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 ya. Oke, kita pindah ke kalau soal apa ya? Nanti mungkin kita ngomongin soal mobil dulu ya, meskipun Ya, walaupun boleh. menurut saya mungkin Mhm. nggak terlampau dalam lah, karena ini sebenarnya nggak perlu terjadi ribut-ribut. Kalau kata ini kan sudah terjadi apa ya Mbak? Ini kan sudah ada protapnya, sudah ada standarnya ya, yang dibuat oleh Mhm. Kementerian Dalam Negeri kan sebenarnya untuk Mhm. gubernur itu Mhm. levelnya seperti itu gitu. Cuman mungkin yang dipersoalkan kan ini orang terkejut-kejut ketika tahu bahwa kok miliaran ya mobilnya gubernur DKI Jakarta itu, apalagi ini kan PJ ya. Saya juga bingung, PJ memang layak dapat fasilitas seperti seorang gubernur yang dipilih, kok enak banget ya. atas atas dasar apa ya dia dapat fasilitas itu, wong dia cuma ditunjuk aja, wong cuma giveaway kok gitu. Harusnya itu yang dipersoalkan kan gitu ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Dan ini kemudian menjadi mencuat karena temuan dari media juga begitu. Bukan karena memang ada ungkapan begitu ya, tapi memang temuan media yang ketika melihat penganggaran untuk DKI Jakarta. Hmm. Dan kemudian ini penganggarannya ya untuk pemirsa of the record itu 2,2 miliar 370 juta sekian itu untuk penganggaran untuk mobil Gubernur DKI Jakarta saat ini. Tambah ketua DPRD-nya sampai 4,7 miliar ya kalau nggak salah ya. Ketua DPRD Tapi juga. ya, jadi 4,7 miliar itu dibagi dua, Mas Hersu. Hmm. Ketua DPRD dan pejabat gubernur. Jadi 4,7 itu untuk dua jabatan tersebut. Hanya untuk gubernur itu CC-nya kali ini kan untuk Jeep ya, bukan untuk sedan, karena gubernur berhak mendapat dua kendaraan dinas. Dan kali ini adalah untuk jenis Jeep, bukan merek Jeep ya, tapi untuk jenis Jeep dengan CC itu kalau tidak salah maksimal 4.200 cc. Sementara Rubicon untuk lah ya kelasnya bisa ya. iya, iya. Dan katanya ini kelasnya ya bisa Rubicon bahkan di atasnya Rubicon, katanya demikian Mas Hersu. Dan kemudian untuk ketua DPRD itu CC-nya kalau tidak salah sekitar 2.400 atau apa, tapi Jeep juga dengan CC demikian. Nah, ini mengejutkan memang karena memang banyak Pemprov lain gitu yang kemudian menahan diri setelah COVID ini karena memang masih masa pemulihan begitu. Tapi termasuk yang misalnya Mas Gibran gitu ya, tidak Pemprov, dia wali kota gitu, tapi dia menahan diri untuk pembelian mobil listrik, menahan diri untuk pembelian mobil dinas begitu ya. Nah, sementara di DKI Jakarta yang mengejutkan kemarin oleh netizen yang kemudian mempersoalkan adalah anggaran yang disebutkan Mas Hersu 4,7 miliar untuk mobil pejabat gubernur dan juga ketua DPRD plus ditambah 20 miliar lebih untuk pembelian mobil listrik seharga per itemnya itu 800 juta. Nah, ini tentunya yang kemudian dipersoalkan ini sepertinya tidak mengindahkan nasihat dari Pak Jokowi, yaitu yang di beban kerja yang diberikan kepada pejabat gubernur Heru Budi, yaitu bahwa harus bisa meminimalisir atau menurunkan kemacetan DKI Jakarta. Nah, ini dinilai oleh misalnya PDIP dan sebagainya, begitu Mas Hersu ya, bahwa itu akan menambah kemacetan. Begitu, dengan penambahan sekitar 20 lebih mobil listrik tersebut itu justru akan menambah kemacetan dan seharusnya anggaran tersebut dialokasikan untuk menambah alokasi untuk kendaraan publik begitu ya, transportasi publik arahnya ke sana. Nah, ini yang dinilai oleh masyarakat yang kemudian riuh memang di media sosial sebagai tidak apa ya Mas Yusuf, tidak peka mungkin ya, tidak. Ya, karena situasi sekarang ini kan sedang ya ekonomi juga berat kan begitu. Satu tadi Anda sebut juga soal lalu lintas yang makin padat, dan yang berat kalau Jakarta, kalau saya paham maksudnya ada standar chip itu kan untuk daerah-daerah tertentu yang memang sulit nggak bisa dijangkau dengan mobil-mobil
sedan biasa begitu ya, itu terutama di luar daerah lah ya, saya kira di Indonesia Timur, di mana di Sumatera gitu kan banyak yang wilayah yang, tapi kalau di Jakarta saya kira relatif semua bisa dijangkau dengan mobil biasa kan gitu ya. Mobil artinya nggak usah jeep sekelas yang mobil-mobil biasa dipakai kayak Kijang gitu, itu bisa kok, nggak perlu harus pakai mobil. Jadi saya kira ini jangan berkuku, oh karena ini sudah aturan. Ya oke, aturan, tapi kan itu kan plafon tertinggi. Kalau Anda membeli plafon terendah nggak ada masalah kan gitu. Yang justru masalah kalau Anda melampaui plafon itu. Jadi ini saya kira apalagi seorang gubernur, seorang pejabat gubernur gitu ya, harusnya sadar diri lah. Apalagi kan sadar diri kan Anda ini sebenarnya nggak punya mandat gitu loh untuk rakyat Jakarta ini. Kalau tiba-tiba Anda menggunakan anggaran rakyat Jakarta seenaknya aja, itu kan sebenarnya yang jadi concern buat kita kan. Iya, Mas Hersu. Memang netizen juga mempertanyakan itu, masyarakat mempertanyakan itu, apa pentingnya Jakarta gubernurnya memakai Land Cruiser begitu ya, kendaraan yang bisa dipakai untuk ya untuk di luar kota lah begitu ya. Nah, tapi memang ya, seperti iya, nggak boros. boros, nggak bisa ngapa-ngapain di Jakarta itu gitu loh. Iya, tapi netizen punya jawabannya, Mas Hersu. Di Jakarta ini ada Gunung Sahari, ada Bukit Duri, ada Rawa Buaya. Yang perlu kalau ke sana mungkin pakai Land Cruiser. Ini saya senangnya sama netizen di situ. Saya kira ini soal kepekaan saja ya. Kalau ada soal ngomong aturan ya memang nggak salah, memang itu ada aturan yang dibuat oleh aturannya baku, tapi mestinya ke depan Departemen Dalam Negeri kalau membuat aturan juga lebih detail gitu ya. Mesti ada pengecualian untuk di daerah-daerah tertentu. Sekali lagi, satu, kalau CC besar begitu di Jakarta juga Anda nggak bisa kemana-mana kok. Jalan kecepatan di Jakarta paling rata-rata berapa sih? 20 km per jam paling cepat kan kecepatannya dalam kota. Apalagi kalau dalam macet ya lebih kurang dari itu. Kemudian nggak ada gunung yang tadi Anda sebut itu kan juga gunung-gunungan gitu ya. Iya, iya. Ini kita mesti kasih background juga nih pemirsa. Kenapa ada penganggaran ini? Kenapa di masa Pak Anies kok Pak Anies tidak membeli mobil dinas seharga miliaran? Karena memang di masa Anies kemarin itu mobilnya baru dibeli di masa Ahok gitu, di masa Pak Jokowi Ahok, terus kemudian jadi masih sekitar berapa tahun sehingga dilanjutkan pemakaiannya oleh Anies sehingga tidak membeli mobil baru, tidak ada penganggaran itu. Dan kemudian memang ada ketentuan dari pemerintah juga. Mobil dinas itu kalau sudah 4 tahun, 7 tahun begitu ya, itu memang sudah dianggap itu tidak layak karena harganya pun juga sudah turun 40% mungkin dan sudah dipakai sekian lama begitu ya oleh pejabat yang bersangkutan. Dan kemudian untuk yang mobil sebelumnya itu pembelian di zaman Ahok adalah Land Cruiser memang Mas Yersu untuk Jeep, dan itu dipakai dilungsur oleh Anies. Dan kemudian sekarang itu dalam masa pengalihan, jadi karena sudah sekian tahun dan ada ketentuan di atas 4 tahun itu bisa diberikan kepada pejabat yang memakai sebelumnya dengan harga yang harga bekas lah ya begitu, Ya, bisa yang murah dikatakan lah gitu ya. demikian, dengan harga lebih murah sesuai dengan kapasitas mobil tersebut begitu. Makanya sekarang harus ada mobil baru. Dan sebetulnya selama ini dikatakan oleh Sekda ya Pak Jokowi mengatakan bahwa memang dari Pak Heru ini kan sebenarnya dia menjabat juga sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Jadi dia punya mobil dinas juga dari sana, tapi mobil dinas dari sana kelasnya adalah Innova, Mas Hersu. Jadi selama ini dia memakai Innova. Dan dikatakan bahwa entah ini untuk melindungi atau apa, tapi memang dikatakan bahwa Pak Heru tidak tahu menahu soal penganggaran ini gitu. Jadi dia terima Ya, bersih saja kan begitu. kita juga tidak tahu apakah Pak Budi juga tidak tahu gitu kan. Iya, iya, iya betul. Ya. Ini apa cukup lah itu di Jakarta, tidak menurunkan, orang tahu juga kok itu bahwa dia kelasnya, dia adalah seorang pejabat gubernur gitu ya. Orang ini kan bagian dari juga pamer-pamer gaya hidup mewah juga gitu. Terus aku tadi ketua DPRD, apa gunanya juga dia menggunakan itu. Anggota DPRD kan pasti tidak akan sebanyak gubernurnya gitu untuk Mobilitas betul. kunjungan ke daerah ketemu rakyatnya, nggak sebanyak seperti itu gitu. Oke Mbak, kita pindah ya ke topik yang terakhir soal pelumpang ya. Ya. Saya mengingatkan bahwa ini saya melihat kenapa semua orang tiba-tiba berdatangan ke pelumpang ya gitu. Setuju saya bahwa ada soal nyawa yang jadi korban di situ gitu, harus menaruh perhatian kita semua. Tapi saya menangkap pada kesan yang lain gitu di situ. Karena kan gini, saya kira mesti kita bikin clear ya persoalannya. Satu, bahwa
kalau kemudian terjadi kecelakaan pasti ada satu yang salah pada safety-nya dari Pertamina kan gitu ya. Nah, yang kedua soal warga gitu. Kita tahu kan warga ini pas ini kan lahan Pertamina ini sebenarnya. Tapi kenapa saya kemudian malah baca wacana ya kalau gitu dipindahkan karena ini dekat dengan pemukiman. Lah, ini kan yang mendekat pemukimannya kok yang disalahkan kok Pertaminanya kan gitu. Itu yang menurut saya mesti proporsional. Tapi yang ketiga yang saya kira justru melihat ini kita mungkin lebih soroti soal ini kenapa dipolitisir dalam situasi seperti ini. Harusnya ketika ada rakyat kita berduka, soal-soal yang begini ini jangan diungkap dulu. Yang penting keselamatan warga dulu diselesaikan. Kalau dia memang karena pertama itu memang mereka menempati lahan yang tidak sah dan kedua memang lokasi itu berbahaya, ya dipikirkan di relokasinya seperti apa gitu ke tempat yang mana. Tapi jangan kemudian malah digoreng-goreng. Ini kan saya yang nggak sepakat itu kalau kemudian ini isu ini jadi digoreng-goreng kemana-mana gitu. Tetapi kalau ada pejabat yang juga memanfaatkan ini untuk jadi panggung politik ya kita mesti juga ingatkan, ini rakyat lu kena musibah, BUMN lu sedang bermasalah. Kenapa lu malah jadi ini kan jadi panggung politik buat Anda semua itu kan, Mbak Agi. Iya, iya betul Mas Hersu. Memang ramai sekali ya ini soal pelumpang ini. Antara lain yang ramai banget itu justru yang menggoreng ini adalah para anggota DPRD begitu ya, para wakil rakyat begitu Mas Hersu. Misalnya Gilbert Simanjuntak dari PDIP dan kemudian juga dari PSI, William Aditya kalau tidak salah ya, anggota DPRD juga begitu dan juga para buzzer begitu. Dan mereka memberikan konteksnya hanya kepada ya namanya buzzer ya. Mereka memberikan konteksnya hanya menunjuk kepada Anies yang telah memberikan IMB, yaitu IMB kawasan ya, bukan IMB per perumahan seperti itu, IMB kawasan dengan masa berlaku itu 3 tahun, yaitu selama memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah lahan yang terjadi sengketa antara warga dengan Pertamina. Jadi status lahan itu milik Pertamina, tapi ketika memang ada ketentuan juga di tata ruang kita, di pertanahan kita, kalau seandainya warga itu sudah dibiarkan gitu ya. Ini masalahnya juga pembiaran ini Mas Hersu. Dibiarkan untuk menghuni tempat tersebut selama puluhan tahun begitu ya. Terus kemudian ada bisa mereka untuk menuntut mendapatkan legalitas seperti itu. Oh iya, itu kalau nggak salah zaman Pak Jokowi mau jadi gubernur itu sempat ada perjanjian kayak gitu tuh ya, perjanjian kontrak politik semacam itu ada juga ya. Ada Mas Ersu. Nah, ini justru bermulanya dari situ begitu. Makanya warga terus kemudian ya karena dia diberikan KTP oleh Pak Jokowi, kemudian dibentuk RT dan RW di kawasan tersebut, di tanah tinggi tersebut oleh Pak Jokowi di lahan yang mepet dengan depo Tanah Pertamina tersebut di tanah di tanah merah tersebut. Jadi memang pada waktu Pak Jokowi kampanye beliau memberikan janji untuk bagaimana warga ini nantinya dapat semacam pengakuan mereka dapat hidup di sana karena mereka sudah belasan tahun ada di sana bahkan ada yang sampai puluhan tahun. Dan kemudian ketika Pak Jokowi sudah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta bersama Pak Ahok, Pak Jokowi mendatangi lagi tempat tersebut sekitar bulan November begitu ya, tahun 2012 dan kemudian menjanjikan bahwa di situ akan dibentuk RT, RW dan memberikan KTP kepada penduduk di sana. Pemberian KTP ini adalah dengan asumsi begitu ya bahwa mereka dapat misalnya ada kelahiran itu dapat tercatat. Mereka sekolah itu ada kakaknya. Karena kalau sekolah kan memang perlu kakak, perlu KTP sehingga mereka kesulitan. Kalau ingin menyekolahkan anaknya harus pakai nama orang di luar kawasan tersebut yang memang ada kakaknya, menitip begitu ya. Nah, itu memang janji Pak Jokowi seperti itu dan kemudian dilaksanakan. Nah, makanya ini sebenarnya background atau historinya sudah panjang ya Mas Herisu karena memang kawasan itu kan dari tahun 70-an sejak di situ masih berupa rawa-rawa, di situ masih berupa tidak ada penduduk sehingga makanya Pertamina membangun depo di situ begitu. Dan kemudian sekarang menjadi kawasan yang sangat padat dan kawasan yang komersil di sekitar situ begitu. Dan kemudian Anies ketika pada masa Anies sesudah dia menggantikan Ahok begitu memang sengketa itu masih terus berlangsung Mas Hersu. Bahkan pada tahun 2012 itu Menteri BUMN yaitu Pak Dahlan Iskan itu menyetujui apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi.
Begitu. Bahkan Pak Dahlan Iskan juga mengatakan sebaiknya Pertamina segera setelah diberikan KTP sebaiknya Pertamina itu membangun semacam rumah susun sehingga warga yang sekarang landing house itu bisa direlokasi ke rumah susun. Ya, saya tidak tahu rumah susunnya apakah masih di kawasan itu ataukah Pak Dahlan menyarankan di tempat yang lain yang lebih aman. Tapi itu memang tidak dilakukan. Ketika itu kan masih masa Ibu Karen ya, Karen Agustiawan menjadi dirut. Nah, sekarang ketika di masa Anies, kemudian ini masih terus berlangsung, tapi ribuan orang yang ada di kawasan itu tidak mendapatkan fasilitas air bersih, listrik, dan sebagainya. Jadi mereka bisa nyolong listrik apa, mengambil dari mana. Nah, itulah yang kemudian diatasi dengan memberikan IMB kawasan, begitu memberikan fasilitas itu selama 3 tahun, selama mereka masih menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, inilah yang kemudian digoreng, Mas Hersu. Digoreng, IMB itu sendiri tidak bisa keluar kalau mereka tidak memiliki KTP sebetulnya. Jadi ini kan kayak circle begitu ya. Oke, saya kira imun kita berhentilah ya goreng-goreng, apalagi di tengah musibah ini sangat tidak elok Mhm. ya. Meskipun Mhm. kita tahu itu atas nama kepentingan politik. Kalau gini kita terus-menerus ya bangsa ini bakal bakal hancur ini. Ya. Kita mesti proporsional, kita melihat mendudukan persoalannya seperti apa gitu ya. Bahwa kita tadi sebut bahwa ini tidak semata-mata kesalahan Pertamina. Pertamina pasti punya kesalahan karena sistemnya nggak bagus. Yang kedua soal soal warga itu mereka itu menempati lahan Pertamina. Tapi kenapa kemudian Pertamina juga melakukan pembiaran? Kan jadi banyak sekali persoalan-persoalan yang mesti kita urai secara pelan-pelan, tidak dengan emosional, apalagi dengan sentimen politik, apalagi Mhm. mengintir dan menggoreng-goreng soal itu. Betul. Siang, kita sekarang ini harusnya fokus bagaimana menangani para korban itu dan mencarikan jalan keluarnya. Saya kira itu yang mesti kita kedepankan ya, Mbak Agi. Dan please politik ya kalau lu mau menaikkan rating, menaikkan elektabilitas ya jangan di tempat bencana lah gitu. Keterlaluan Mhm. banget gitu ya. Mhm, mhm, mhm. Yang Iya, penting menaikkan popularitas dengan menunggangi bencana begitu. Dan kemudian itu juga itu mendegradasi lawan itu dengan menumpang isu-isu bencana begitu Mas Hersu. benar nggak? Ini benar-benar terkutuk nih ya. Semacam ini. Oke, Mbak Agi ya, kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini. Mbak Agi, kita sampai ketemu lagi Ya, besok. ya. Kita tetap doakan saudara-saudara kita yang ada di Pelumpang yang duka cita untuk mereka yang ditinggalkan keluarganya, yang ditinggalkan bisa dikuatkan dan kemudian ada jalan keluar ini. Karena bagaimanapun ini adalah warga negara dan itu adalah tanggung jawab pemimpin gitu. Apalagi pemimpin yang pada kampanye-kampanyenya berjanji kepada rakyat. Ini saatnya Anda membuktikan janji Anda kepada Mhm, rakyat itu. mhm. Oke, bagi sampai ketemu lagi kita ya. Kita mohon pamit. Saya Aris Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi esok. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.